salatnya, sembahyangnya orang yang sakit, orang yang lemah ini ada 3 keadaan, ada 3 cara. Ada 3 cara lah bagi sembahyang orang yang sakit. Bagi orang yang sedang sakit nih, sembahyangnya ada 3 keadaan. Jadi keadaan yang pertama, kondisi yang pertama, minta maaf ulun lah. Ulun tidak ada tujuan bermaksud apa-apa. Ini muzakarahan, artinya saling ingat mengingatkan. Bila ulun ada salah dalam menyampaikan, tolong diingatkan. Nah, tolong diingatkan. Jadi di sini kita saling ingat mengingatkan. Kondisi yang pertama, baik di kursi maupun duduk di bawah. Misalnya dia tidak bisa berdiri, begitu juga tidak bisa sujud di lantai, baik di kursi ataupun di bawah. Nah, kadakawa juga lah di kursi, di bawah, walaupun di lantai dia sembahyang di sajadah. Nah, dia kadakawa juga berdiri. Nah, jadi baik di kursi maupun duduk di lantai di sajadah, dia tidak bisa berdiri. Begitu juga tidak bisa sujud orang nih di lantai tadi. Nah, baik di kursi ataupun di atas sajadah. Jadi amun macam kayak gini kayak apa? Di kursi, walaupun duduk di kursi tetap saja tidak bisa sujud. Duduk di atas sajadah tetap saja juga orang ini tidak bisa sujud. Nah, jadi orang yang macam kayak ini dia tinggal milih mau salat di kursi kah atau sembahyangnya duduk di bawah juga boleh saja. Nah, jadi ini kondisi yang pertama, keadaan yang pertama. Jadi apabila dia sembahyang di kursi, dia tidak bisa juga rokok dengan sempurna, sujud dengan sempurna, cuma dengan dengan isyarat. Nah, misalnya berdiri kadakawa, kemudian duduk di atas sajadah, dia kadakawa juga sujud dengan sempurna. Jadi orang ini ada pilihan, hendak di kursi kah dia sembahyang, hendak di atas sajadah kah dia sembahyang, boleh aja, kada mengapa. Ini keadaan yang pertama. Kemudian lagi kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua, keadaan yang kedua, orang sembahyang dalam keadaan sakit. Nah, jadi yang kedua ini kalau dia duduk di atas sajadah di lantai, dia bisa mengerjakan sujud di atas sajadah, misalnya lah duduk di atas sajadah, dia kawa sujud. Kalau dia duduk di kursi, dia tidak bisa mengerjakan sujud dengan sempurna, cuma dengan isyarat saja. Nah, lah misalnya duduk di kursi, cuma dengan isyarat saja. Kalau rokok dia agak sedikit menurun. Kalau sujud lebih dia lebihkan lagi rokoknya tadi. Nah, itu tidak bisa menyempurnakan rokok dan sujudnya. Di kursi tidak bisa juga berdiri, di atas sajadah tidak bisa juga berdiri. Hanya bedanya kalau dia duduk di bawah, dia bisa sujud. Namun di kursi cuma dengan isyarat saja. Kalau duduk di atas sajadah, dia bisa sujud dengan sempurna. Nah, kalau duduk di kursi dia nggak bisa sujud dengan sempurna, maka wajibnya kayak apa nih? Kewajiban orang yang kayak ini,
Kalau dia duduk di kursi, dia rukuk dengan isyarat haja, agak sedikit menunduk, sujud dengan isyarat haja, dengan lebih banyak membungkuknya. Tapi kalau dia duduk di atas sajadah, dia kawa sujud dengan sempurna. Nah, kayak apa nih? Maka wajib nang wajibnya kayak apa? Nang wajibnya kayak apa? Nah, duduk di atas lantai haja. Nah, duduk di atas lantai haja. Amun inya misalnya di atas kursi, dia kada kawa jua sujud, kada kawa jua rukuk dengan sempurna cuma dengan isyarat. Tapi kalau dia duduk di lantai tapi kawa dia sujud, nah, nang wajibnya dia duduk di lantai haja mengerjakan sembahyang. Nah, itu wajib. Nah, wajib. Jadi kalau kita karena ini pekerjaannya wajib, kada boleh kita duduk sembahyang tadi di atas kursi. Kalau wajib duduk di lantai. Itu kondisi yang kedua, keadaan yang kedua. Kemudian lagi keadaan yang ketiga, dia duduk di kursi. Dia duduk di kursi bisa berdiri, tapi kada kawa sujud. Tidak bisa sujud di lantai. Kalau duduk di bawah, dia bisa sujud. Dia bisa sujud di lantai, tapi kada kawa berdiri. Maka di saat itu apa yang dilakukan oleh orang ini? Maka dia harus sembahyang di atas kursi. Tapi duduk di atas kursi ini dia harus memperhatikan juga. Misalnya lah sembahyang yang seperti itu tadi. Misalnya dia di dalam takbiratul ihram, dia harus dalam keadaan berdiri. Di dalam takbiratul ihram dia harus dalam keadaan berdiri. Kemudian membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, membaca surah dalam keadaan berdiri. Selesai kemudian rukuk. Sesudah bangkit daripada rukuk, untuk selanjutnya dia kada kawa lagi untuk berdiri. Di situ nang dibolehkan untuk berduduk tadi. Kemudian rokoknya pian dengan menggunakan isyarat, sujudnya dengan menggunakan isyarat. Kemudian lagi duduknya tetap saja di kursi. Kemudian setelah selesai rakaat yang pertama, bangkit lagi, kita kembali dengan seperti yang sedia kala berdiri lagi. Apabila kita selesai pulang membaca Al-Fatihah, membaca surah, kemudian rukuk, baru kita duduk lagi. Karena kita kada bisa melanjutkan nang kayak apa. Misalnya dalam keadaan rukuk kita kada kawa, sujud kada kawa karena misalnya ada penyakit. Tapi berdiri kawa, tetap pian berdirinya itu tetap wajib. Tetap wajib. Jadi jangan sampailah amun kita kawa aja berdiri, jangan berduduk sembahyangnya. Tapi misalnya kita pinggang tak sakit, pinggul sakit atau lintuhut sakit, misalnya kada kawa untuk rukuk, kada kawa untuk sujud, di situ baru kita bisa sembahyangnya dengan berduduk. Itu kondisi yang ketiga ini. Jadi kita harus perhatikan juga kayak apa cara-caranya sembahyang orang nang kada kawa nang ada penyakit.